تجد له أشهد أن وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan dan akhwat fiddin, azinallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita berkaitan dengan pembahasan muamalah, yang mana kita masih berada pada pembahasan khasais fiqh muamalatil maliyah, keistimewaan, kekhususan fikih muamalah al-islami dibandingkan daripada sistem perekonomian yang lainnya. Sekarang kita sudah akan masuk kepada pembahasan sebelumnya. Kita sudah sampai penjelasan mu'allif rahimahullah ta'ala tentang al-mu'amalah tajma'u bainad diyati wal qada. Bahwasanya muamalah di dalam Islam itu dia menggabungkan antara ad-diyanah, agama, dan qada. Dan kita sudah jelaskan maksud daripada agama, maksudnya bahwasanya muamalah di dalam Islam itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan balasan dan juga diberikan pahala oleh Allah, diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan juga disebutkan bahwasanya muamalah adalah al-qada. Maksudnya adalah bahwasanya dalam Islam Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kewenangan kepada sultatul qadaiyah dan sultatul tanfiziyah, yaitu otoritas atau di sini adalah pemerintah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ataupun masalah-masalah, memutuskan perkara-perkara di dalam suatu muamalah akan sahih atau tidaknya muamalah tersebut. Maksudnya untuk menyelesaikan permasalahan di dalam Islam berkaitan dengan masalah muamalah bukan cuma dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala atau Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga Islam memberikan kewenangan kepada pemerintah, tentunya pada perkara-perkara yang di situ memang diberikan kewenangan kepadanya. Jadi sekarang kita masuk pada pembahasan yang kelima, yaitu atau yang kelima, keistimewaan yang kelima daripada fikih muamalatul islamiyah. Mu'allif mengatakan al-muamalah salah zatu nuz'atin jama'iyah, bahwasanya muamalah itu dia memiliki kecenderungan sosial. Baik, fadhal, siapa yang baca? كلها في دار الدنيا ودار الآخرة أيضا كما يهدف إلى إحسان كيان الإنسان بواجبه نحو نفسه وإخوانه ونحو الله تعالى بعبادته حق عبادته، وهو ينكر الملكية الفردية والملكية الجماعية في التوازن والاعتدال. أما الأنظمة الاقتصادية المعاصرة فإما أن تميل إلى إيفاد المصلحة الجماعة
وإهدار حقوق الأفراد أو جعلها تبعا. فإذا حصلت للأفراد حقوق من خلل ما يدرك للمصلحة الجماعة فيها فبها ونعمة. وإذا لم تحصل هذه الحقوق لما يهتم أصحاب هذا النظام بها ولم يفكروا كيف يجتنبونها لهم. وهناك نظام آخر على النقيض من هذا، نظام يعطى الفرد مطلق التصرف والحرية ويتيح له أن يفعل ما يستطيع لتحصيل المنفعة الذاتية، ويعتبر معيار القيام في نظره هو ما يحصل أكبر منفعة للفرد لا للجماعة. Cukup. ولكن Baik, ya, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu yang kelima daripada kekhususan ataupun keistimewaan daripada fikih muamalah yang dimiliki oleh Islam yang tidak dimiliki oleh sistem-sistem muamalah yang lainnya. Beliau muallif mengatakan bahwasanya al-muamalah dzatu naz'atin jama'iyah, yaitu bahwasanya muamalah di dalam Islam itu memiliki motivasi sosial. Ya, dzatu atau memiliki naz'atin jama'iyah, motivasi jama'iyah sosial. Beliau mengatakan inna fiqhal muamalati, bahwasanya fikih muamalah maksudnya muamalah Islamiyah, ya, masaluhu kamathali baqiyati furu'il fiqhil islami. Permisalan dia itu sama permisalan, ya, pembahasan fikih Islam yang lainnya. Apa itu? Yahdufu ila salahil fardi wal mujtama'i ma'an. Tujuan daripada Islam itu sendiri, ya, baik itu dalam masalah muamalah ataupun dalam masalah-masalah pembahasan lain di dalam Islam, tujuannya adalah yahdufu ila salahil fard, untuk memperbaiki person dan juga mujtama, ya, ma'an, secara bersamaan, bukan cuma memperbaiki person, ya, tanpa berusaha untuk memperbaiki, ya, mujtama ataupun sosial masyarakat. Tetapi Islam itu berusaha untuk memperbaiki person, karena tidaklah mungkin, ya, suatu masyarakat itu bisa terwujud masyarakat yang baik kalau person-personnya itu tidaklah baik. Maka beliau mengatakan tujuan daripada Islam itu sendiri adalah bertujuan untuk, ya, memperbaiki person dan juga masyarakat ma'an, secara bersamaan, fi tawazunin duna an yudgha ahaduhuma 'alal akhar, ya, dalam keseimbangan, ya, dalam keseimbangan tanpa salah satu daripada mereka itu menindas salah satu yang lainnya. Kemudian beliau mengatakan fahuwa la yaqsudu faqat bina'a mujtama'an salimin. Islam itu bukan cuma bertujuan untuk membangun mujtama, masyarakat yang salim, ya, masyarakat yang baik, bal ila sa'adatil fardi wal mujtama'i wal bashariyah kulliha fi darid dunya wa daril akhirah aidan. Akan tetapi Islam itu bertujuan untuk mendatangkan kebahagiaan kepada person-person dan juga masyarakat, dan juga bukan cuma masyarakat tetapi manusia seluruhnya, fi darid dunya wal akhirah, ya, dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Itu tujuan daripada Islam, yaitu Islam bertujuan adalah untuk mendatangkan kebahagiaan pada semua orang, baik itu pribadi ataupun itu posisi mereka sebagai berada dalam suatu lingkungan masyarakat ataupun kepada seluruh masyarakat yang lainnya. Kemudian juga beliau mengatakan kama yahdufu ila ihsani qiyamil insani biwajibihi nahwa nafsihi wa ikhwanihi. Ya, sebagaimana Islam itu bertujuan untuk memperbaiki, ya, untuk memperbaiki qiyamul insan, ya, manusia itu manusia itu mengerjakan pekerjaan manusia biwajibihi, ya, terhadap kewajiban dia untuk dirinya, nahwa nafsihi, ya,
dan juga wa ikhwanihi, dan juga terhadap saudara-saudara mereka. Maksudnya ya ikhwan, seperti yang beliau sebutkan sini, bahwasanya Islam itu ya juga bertujuan untuk apa? Memperbaiki bagaimana ya seseorang itu melakukan tugas dia, ya, kewajiban dia kepada dirinya dan juga kepada saudara-saudara atau orang lain dengan cara yang benar, ya. Dan juga wa nahwallahi ta'ala, dan juga kepada tanggung jawab dia, kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala bi ibadatihi haqqa ibadatihi, dengan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Baik. Fahuwa, kemudian beliau mengatakan, ya, sekarang bagaimana ya ikhwan yang mata Allah Subhanahu wa taala? Ya, tadi beliau muallif menyebutkan bahwasanya tujuan daripada apa? Daripada muamalah atau Islam itu sendiri, muamalah dalam Islam, dan juga ya pembahasan-pembahasan lain di dalam Islam tujuannya adalah untuk mendatangkan apa? As-sa'adah, kebahagiaan kepada setiap person. Dan juga bukan cuma person saja, ya, tetapi juga kepada masyarakat. Dan bukan cuma pada masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi kepada seluruh manusia. Tapi bagaimana caranya? Faham beliau, inilah jawabannya. Beliau mengatakan fahuwa yuqirru al-mulkiyatil fardiyah wal mulkiyatil jama'iyah. Cara Islam ya, untuk mewujudkan kebahagiaan kepada setiap person dan juga kebahagiaan kepada sekelompok masyarakat ataupun manusia yang lainnya, yaitu dengan apa? Dengan mengakui kepemilikan pribadi kepada setiap orang. Bisa dipahami? Dan juga apa? Dan juga Islam bukan cuma mengakui akan hak-hak pribadi, ya, atau apa? Hak milik pribadi, tetapi di dalam Islam juga ada menetapkan al-mulkiyatul jama'iyah, apa? Kepemilikan secara al-jama'i, kepemilikan sosial, ya, fi tawazunin wa i'tidalin, dalam bingkai apa? Tawazun, keseimbangan dan dalam keadilan. Jadi maksudnya mata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya apa? Ya, sistem perekonomian di dalam Islam, ya, di dalam Islam bukan seperti sistem perekonomian kapitalis, ya, yang hanya mengakui kepemilikan pribadi, tidak menetapkan kepemilikan jama'i, ataupun sosialis yang hanya mengakui kepemilikan apa? Mengakui kepemilikan jama'i sosial, tapi tidak mengakui kepemilikan secara pribadi. Ya. Dan juga kalau kita lihat, perhatikan. Ya, kalau daripada dua sistem perekonomian selain daripada Islam yang kita sebutkan tadi. Kalau orang-orang yang menganut sistem perekonomian kapitalis, maka yang merdeka di situ adalah orang-orang apa? Karena dia dalam sistem perekonomian kapitalis hanya mengakui kepemilikan pribadi. Sehingga apa? Person-person inilah yang akan memiliki kemampuan ataupun yang mendapatkan ya, sesuatu yang dia inginkan secara tanpa batasnya, tanpa memikirkan perkara-perkara orang lain. Sebaliknya adalah sistem sosialis. Ya, semua tidak ada, orang itu pribadi itu tidak dianggap, tidak ada kepemilikan pribadi. Coba mungkin kalau negara-negara yang menerapkan sistem sosialis di mana? Ya, biasanya itu apa? Yang menggunakan sistem komunis. Contohnya di mana? Ya, di Rusia, di Cina sana. Maka apa? Semua milik negara. Semuanya milik negara. Kalau yang sebaliknya kapitalis, ya, semuanya milik sosial. Ya, antum mau memiliki sesuatu diberikan batasan untuk kepemilikan terhadap milik pribadi. Begitu juga dalam sistem apa? Perekonomian kapitalis. Yang paling diakui, yang paling diagung-agungkan di situ adalah kepemilikan pribadi. Kemudian beliau mengatakan, ya, wa ammal anzimatul iqtisadiyal mu'asirah, adapun sistem perekonomian kontemporer, imma an tamilu ila izhari maslahatil jamaah. Ya, apakah dia sistem perekonomian kontemporer, apakah dia ya tamilu, ya, itu lebih condong untuk mengedepankan maslahah al-jamaah. Ya. Yang dipikirkan lebih mendahulukan maslahah sosial, ya, wa ihdari huquqil afrad, dan mengabaikan hak-hak pribadi, au ja'alaha taba'an, atau ya menjadikan hak-hak pribadi ini sebagai pengikut saja, bukan inti, ya,
bukan tujuan. Tetapi tujuan utamanya itu adalah apa? Mengakui ataupun menetapkan kepemilikan secara bersama. Baik. Antum paham sampai situ? Baik. Ada, memang betul. Kadang ada hak pribadi tapi dengan batasan. Tabaan, cuma pengikut saja. Ya. Diberikan batasan dalam pengakuan terhadap hak-hak yang sifatnya pribadi. Kemudian beliau mengatakan fa idza hasalat lil afradi ya hukukun atau hukuk ya fa idza husilat lil afradi hukukun min khilali ma yutasarrafu li maslahatil jama'ati fa biha wa na'imat. Ya, apabila diperoleh bagi person-person tersebut ya hak-hak melalui cara tasarruf ya, melalui cara tasarruf. Apa itu tasarruf kalau kita artikan? Ya? Tindakan. Ya. Melalui ya, melalui cara-cara ma yutasarrafu lil maslahatil jamaah. Ya. Saya ingat lagi fa idza ya hasalat lil afrad, apabila ya, didapatkan bagi person-person tersebut hak-hak mereka ya, melalui perantara tasarruf. Ya ini tasarruf ya, antum bekerja itu namanya tasarruf, antum jual beli itu namanya tasarruf. Apa artinya itu kalau ini? Tindakan. Tapi ya. Interaksi. Tapi melalui ya. Perantara interaksi untuk maslahat jamaah, interaksi yang sifatnya jama'i ya, atau tindakan yang sifatnya jama'i, fabiha wa na'imat, maka perhatikan ya. Ta'bir fabiha wa na'imat itu artinya begini, alhamdulillah. Maka untuk dia dan alhamdulillah wa na'imat dan syukurlah. Jadi maksudnya apa beliau katakan sini? Ya, dalam sistem perekonomian konvensional, salah satunya adalah yang beliau jelaskan ini adalah sosialis. Yang mana lebih mengedepankan yang lebih mengutamakan kemaslahatan jamaah, yang lebih mendahulukan tentang yang lebih mendahulukan tentang pengakuan terhadap hak-hak sosial. Ya. Naam. Ya, bukan berarti bagaimana dengan hak-hak pribadi? Ada, tetapi itu dia sebagai pengikut. Ya. Coba tabaan, bukan tujuan daripada utama dari sistem perekonomian tersebut. Yang mana sistem perekonomian atau sistem perekonomian yang kita sebutkan tadi ya, ketika kapan didapatkan hak-hak pribadi tersebut ya, hak-hak pribadi itu didapatkan melalui perantara, celah-celah yang didapatkan setelah melakukan ya, setelah mendapatkan hak-hak sosial. Maka beliau mengatakan fabiha wa ni'mas, alhamdulillah. Berarti ya alhamdulillah kalau dapatkan, kalau enggak ya maka tidak didapatkan. Kemudian juga beliau mengatakan ya, wa idza lam tuhsal hadhil hukuk, dan jika hak-hak ini tidak diperoleh, maksudnya hak-hak pribadi tadi, maksudnya setelah tadi melakukan aktivitas ya, yang sifatnya sosial tadi ataupun pengakuan yang sifatnya sosial tadi ya, ternyata tidak didapatkan di celah-celah ya, tindakan-tindakan tadi itu tidak didapatkan hak-hak secara pribadi, lam yahtam ashabu hadzal nizam, maka pemilik sistem ini, maksudnya ya yang menganut pemerintah, orang-orang yang menganut sistem ini itu tidak peduli dengan hak-hak yang sifatnya pribadi. Walam yufakkir, dan mereka tidak memikirkan kaifa yajtalibunaha lahum, bagaimana mereka ya bisa mendatangkan hak-hak pribadi itu untuk memberikan kepada orangnya. Ya itulah yang seperti kan rahmatullah subhanahu wa taala yang beliau ceritakan ini adalah sistem ya, atau orang-orang ataupun negara yang menganut sistem kapitalis, sistem sosialis. Coba antum lihat. Ya. Antum dibatasi kalau antum di negara-negara yang menganut sistem kapitalis, sosialis, di perekonomian yang sosialis, coba antum diberikan batasan untuk kepemilikan. Ya, antum diberikan batasan, betul enggak? Antum yang lebih paham mana? Siapa yang orang ekonomi di sini? Siapa? Jangan sampai antum sudah jangan. Siapa yang dulu kuliah ekonomi? Antum ekonomi? Masya Allah. Antum jelaskan, betul nggak? Bagaimana sistem perekonomian sosialis? Ya? Sistem perekonomian sosialis. Coba antum antarkan. Ya. Siapa lagi yang perekonomian sini? Nah, sosialis itu memberikan batasan kepada kepemilikan pribadi.
Ya, itu dia secara garis besarnya. Ya, ada pun terperincinya. Tapi yang kita bahas di sini adalah apa? Bagaimana dalam sistem ekonomi sosialis, ya, hak-hak kepemilikan pribadi, ya, itu dibatasi, tidak diberikan kebebasan untuk memiliki hak-hak sifatnya pribadi. Ya, jadi yang mana mereka lebih kedepankan? Mereka lebih mengedepankan apa? Ya, kepemilikan secara sosial, yang tentunya negara yang mengurus hal-hal tersebut. Ya, antum memilikinya dibatasi. Bisa dipahami enggak? Itu sistem perekonomian sosialis. Kebalikannya adalah kapitalis. Ya. Kalau kapitalis, negara memberikan kebebasan kepada setiap individu. Udah silakan. Jadi individu ini, kalau dalam sistem kapitalis, ya, individu inilah yang menjadi apa? Yang menjadi tuannya. Masyarakat kebalikan daripada tadi itu. Bagaimana dengan masyarakat? Tidak terlalu diperhatikan itu apa? Hak-hak yang sifatnya hak-hak yang sifatnya sosial. Kalau ada, juga cuma sebagai pengikut saja, bukan tujuan utama. Ya, itu dalam sistem kapitalis. Sekarang dalam negara kita sistemnya apa? Nggak tahu gimana kalau ini. Ya, kalau di dalam Islam tidak. Di dalam Islam itu mengakui ada hak-hak pribadi. Silakan antum memiliki, silakan secara pribadi tanpa ada batasan. Kecuali memang yang sudah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam Islam mengakui hak-hak sosial. Ya. Dan pengakuan Islam terhadap hak-hak pribadi dan juga terhadap hak-hak sosial itu seimbang. Ya, tawazun wa i'tidal. Ya, tanpa lebih mengedepankan hak-hak pribadi dan mengabaikan hak-hak sifatnya sosial. Ya. Ataupun juga apa? Lebih mengedepankan hak yang sifatnya sosial dibandingkan hak-hak yang sifatnya pribadi. Berbeda dengan dua sistem ekonomi yang kita sebutkan tadi, sosialis lebih mendahulukan hak-hak yang sifatnya sosial. Bisa dipahami? Ya. Dan kalau kapitalis sebaliknya, lebih mengedepankan hak-hak yang sifatnya pribadi. Sudah? Sampai situ? Udah. Yang sampai kita baca tadi itu beliau menyinggung tentang sistem perekonomian sosialis. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa hunaka nizamun akhar. Dan di sana juga ada sistem ekonomi yang lain. Ya, kebalikan daripada tadi. Alan naqidi min hadza. Kebalikan daripada sistem ekonomi yang baru kita jelaskan. Ya. Yaitu nizamun, ya, yu'til fardu mutlaqat tasarruf wal hurriyah, yaitu sistem perekonomian, ya, yang memberikan kebebasan kepada setiap person, mutlaqut tasarruf wal hurriyah, kebebasan dalam bertindak. Udah, pokoknya semuanya bebas antum lakukan. Ya. Baik, diberikan kemutlaqan. Ya. Jadi maksudnya apa? Hanya yang paling dia kedepankan itu kepemilikan yang sifatnya pribadi. Yang sosial bagaimana? Ada, tetapi sama seperti tadi. Dia cuma pengikut saja, bukan tujuan utama. Wa yatihu lahu an yas'a an yastati'u li tahsil manfaatin dzatiyah, dan memberikan kebebasan kepadanya untuk berusaha memperoleh manfaat secara pribadi. Ya. Wa ya'tabiru mi'ar al-qiyam, dan dia menganggap, ya, patokan daripada keberhasilan, kesuksesan itu fi nazarihi, dalam pandangan dia, huwa ma yuhasilu akbaru manfaatin lil fardi lil jamaah. Keberhasilan itu menurut dia apa? Yaitu keberhasilan itu adalah apa? Ya, semaksimal mungkin atau sebesar mungkin manfaat yang diperoleh oleh pribadi, bukan apa? Jamaah. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza lam yakun al-jam'u bainal masjid. Sudah? Ya, sampai di situ yang kita sudah jelaskan tadi. Antum ada yang mau tanyakan sebelum saya lanjutkan? Antum mau bahas masalah ini ya ikhwan? Ini yang beliau singgung ini, beliau di sini yang apa yang beliau baca tadi, yang kita bacakan tadi, beliau mau membedakan, ya, sistem perekonomian dalam Islam dan sistem perekonomian sosialis dan kapitalis, yang mana ini adalah buatan manusia. Dari sudut pandang apa? Kan beliau sudah mengatakan bahwasanya tujuan Islam itu dalam Islam itu tujuannya adalah mendatangkan kebahagiaan kepada person, bukan cuma person saja, tetapi juga kepada masyarakat.
Sehingga bagaimana caranya Islam tersebut berkaitan dalam masalah muamalah, maka Islam memberikan hak-hak kepemilikan secara person dan juga hak-hak kepemilikan secara sosial, dan itu dalam keseimbangan, bingkai keseimbangan. Tidak lebih mengedepankan sosial dibandingkan apa? Dibandingkan pribadi. Tapi berbeda dengan sistem-sistem perekonomian yang lainnya. Ya. Yang pertama beliau sebutkan tadi itu adalah sistem sosialis. Kalau sosialis itu lebih mengedepankan apa? Mengedepankan kemaslahatan jamaah. Lebih mengakui ya, mengakui hak-hak yang sifatnya sosial. Dibandingkan hak-hak yang sifatnya pribadi. Jadi kalau antum coba tanya-tanya orang-orang di sana ya, yang menggunakan sistem seperti ini. Ya. Seperti sosialis, antum tanya. Ya, untuk pribadi mereka itu ada terkekang ya, pada hak-hak pribadi mereka, tidak boleh memiliki ini, tidak boleh memiliki ini, dibatasi kepemilikannya. Coba mentum cari ya, mungkin negara-negara yang menggunakan sistem sosialis itu kayaknya Cina. Tapi sudah paham sampai situ? Tapi sekarang ya, ada kebalikan daripada memang sistem sosialis dengan ada yang lainnya, yaitu kapitalis. Kapitalis ini lawan daripada sosialis. Dan kalau sosialis lebih mendahulukan hak-hak pribadi terus yang lebih jauh utamakan itu pribadi. Tapi jamaah masyarakat dia tidak terlalu perhatikan itu hak-hak masyarakat. Bisa dipahami situ kan? Ya, sehingga apa? Ya, sehingga kita akan dapatkan. Jadi ya orang-orang ya, pribadi-pribadi, person-person yang mereka mungkin memiliki kemampuan, makanya dalam sistem kapitalis itu pasti pemilik modal itulah yang berkuasa. Udah selesai. Paham enggak? Udah selesai dia situ. Makanya dalam sistem kapitalis, namanya kapitalis, rasul maliyah kapitalis. Maka yang menguasai sistem perekonomian itu adalah siapa? Sosial, masyarakat banyak tidak, tapi person-person. Dan siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang memiliki apa? Yang memiliki modal-modal yang besar. Kalau mereka ini lebih diutamakan mereka. Person-person inilah yang apa? Ya, yang lebih diakui hak-haknya. Baik, bisa dipahami? Kalau Islam tidak. Ya, Islam itu menggabungkan. Islam mengajak untuk memberikan kebebasan untuk antum antum melakukan kegiatan ekonomi untuk mendapatkan hak pribadi, tetapi juga Islam mengajak antum untuk untuk memperhatikan ya, hak-hak yang bersifatnya sosial. Makanya dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ada hak sosial. Ya, yang mana apa itu hak sosial? Hak sosial itu adalah hak yang mana orang banyak itu bersekutu di dalamnya. Ya, bukan milik pribadi. Baik, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimuna syuraka'u fi thalatha. Orang-orang muslim itu bersekutu pada 3 perkara. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, finnar, pada api. Baik, wal ma' wal kal, ya, dan juga pada al-kalu. Baik. Orang-orang Islam itu punya sekutu, mereka bersekutu, maksudnya dalam 3 perkara, yaitu pada api. Kemudian kedua pada pada air. Kemudian juga apa? Pada tempat-tempat pengembalaan padang rumput. Ya. Antum bisa paham sini enggak? Maksudnya apa? Para ulama menyebutkan, mentafsirkan apa itu maksudnya finnar. Banyak tafsiran di antara para ulama menyebutkan, di antaranya adalah ada yang membawa secara zahirnya, ada yang membawa pada maksudnya an-nar di situ. Maksudnya orang-orang muslim itu mereka adalah sekutu, teman join ya, di dalam hasil bumi. Maksudnya apa yang keluar dari perut bumi. Contohnya barang-barang tambang. Maksudnya apa? Barang tambang di dalam Islam ya, itu bisa dimiliki siapa saja, bisa untuk melakukan hal-hal tersebut. Bisa dipahami situ enggak? Ya, bisa untuk mendapatkan manfaat daripada hal tersebut. Tidak boleh antum mengklaim ini punya saya, ini. Tapi silakan antum. Ya, tidak boleh person itu apa? Kalau memang itu bukan tanah dia, gitu lah. Kemudian juga dalam air. Ya, air contohnya sungai. Bisa dipahami enggak? Ya, kepemilikan pribadi antum sungai tidak. Biarkan orang-orang itu mengambil manfaat daripada sungai tersebut. Adapun juga dalam padang rumput peternakan. Maksudnya ada padang rumput yang luas, orang mau mengembalakan tanahnya, antum jangan larang. Ya, kalau memang selama itu belum antum kuasai sebelumnya. Kemudian beliau mengatakan, ya,
Taib, ya. Apa itu anunya? Tanah negara. Iya, sebenarnya tanah itu masuk dalam tanah kawasan negara, tapi karena lamanya dia tinggal di situ, contoh dia berkebun, kemudian dia akuisisi pemiliknya, apakah itu masih dikatakan memang? Nah, sekarang seperti itu. Sekarang kan, maksudnya tanah negara itu kalau kita kan sekarang hutan lindung, Hah? Tanah itu masih masuk dalam contoh kawasan hutan, itu masuk milik negara, bukan pribadi. Kawasan hutan ini contoh. Iya. Nah, warga di situ ada yang berkebun di situ, tapi sudah lama, memang tahunan. Tapi itu tidak diketahui statusnya. Tiba pengukuran di lapangan, dia mengakuisisi pemiliknya. Padahal secara hukum itu milik negara. Apakah itu memang miliknya? Contoh dia puluhan tahun tinggal di situ. Taib, ya, Anda belum bisa jawab pertanyaan Anda itu, ya. Sekarang berkaitan dengan masalah tadi, ya, apakah dia itu milik negara? Bisa. Sekarang kalau Rasulullah SAW mengatakan itu ada ini, ya, ada namanya Ardul Bayda, tanah putih itu yang tidak ada kepemilikannya. Siapa yang dahulu di situ? Biasanya kalau kita biasanya dulu, ya, orang-orang tua pergi ke suatu kampung belum ada pemiliknya, maka silakan dia kuasai, ya. Tetapi ini masalahnya masalah negara. Taib, Anda belum bisa jawab. Nanti Anda cari penjelasan itu berkaitan masalah tadi. Taib, udah ya. Nanti kita lanjutkan itu pertanyaan antum tadi. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza lam yakun al-jam'u baina maslahati. Taib, ini sekarang beliau membahas masalah Islam. Bahwasanya Islam apa? Menggabungkan antara sama-sama, ya, mengakui dan peduli terhadap hak-hak pribadi dan hak-hak sosial. Taib. Kemudian beliau mengatakan, walakin idza lam yakun al-jam'u baina maslahatil fardhi wa maslahatil jamaah. Akan tetapi apabila, ya, tidak dapat digabungkan antara maslahah al-fardhi dan maslahah jamaah, yu'athirul Islam fi tasyri'ihi maslahatal jama'ati. Maka Islam itu apa? Lebih mengedepankan maslahah yang sifatnya jamaah dibandingkan maslahah yang sifatnya pribadi. Wa qad 'abbara al-fuqaha'u an dzalika biqawaid fiqhiyatin minha, dan para ulama kita telah mentakbir pembahasan berkaitan masalah ini dengan suatu kaidah fikih. Mereka mengatakan tasarruful mana dia? Ini ya. Yutahammalu dararul khasu lidaf'il dararil am. Baik. Yutahammalu dararul khas. Ya, kita menanggung darar yang sifatnya pribadi lidaf'il dararil am, untuk apa? Mencegah terjadinya darar yang sifatnya umum. Ya. Dan juga kaidah yang disebutkan oleh para ulama, tasarruful insani fi khalisi haqqihi. Baik, tasarrufnya, ya, perilaku manusia. Apa tasarruf tadi? Kita carikan dulu. Baik, tindakan manusia, ya, fi khalisi haqqihi, pada haknya yang murni, innama yasihu, hanyalah boleh idza lam yatadarrar bihi ghairuhu, apabila tidak ada orang lain yang terkena darar atau dampak negatif darinya. Dan juga kaidah disebutkan oleh para ulama, idza ta'aradat mafsadatani, apabila dua keburukan itu saling bertentangan, ya, ru'iya a'zahuma dararan, maka diperhatikan darar mana yang paling besar, birtikabi akhafihima, dengan apa? Mengambil darar yang paling kecil. Tapi perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang disebutkan tadi, yutahammalu dararul am, ya, ala mana lidaf'id darar, yutahammalu dararul khas lidaf'id dararil am, ya. Kita menanggung darar yang pribadi untuk mencegah terjadinya darar yang lebih sifatnya umum, ya. Contohnya di sini kalau kita biasanya, ya, sekarang pertanyaannya begini. Sekarang kalau pemerintah kita membutuhkan perluasan jalan untuk kemaslahatan umum, ternyata di situ melewati bangunan rumah ataupun yang tanah yang sifatnya pribadi. Pertanyaannya, boleh apa tidak untuk pemerintah, ya, membebaskan lahan tadi dengan secara paksa apabila masyarakat tadi tidak mau menjualnya? Bisa dipahami enggak?
boleh. Ya, bagi pemerintah boleh, ya, untuk memaksa person tadi untuk menjual tanahnya demi kemaslahatan yang sifatnya umum. Tapi ini hak milik saya. Ini hak milik saya. Naam. Ya, hak milik antum tadi itu berarti bisa antum tasarruf di situ, tetapi apa? Tidak, ya, kalau bertentangan dengan kemaslahatan yang sifatnya lebih umum, maka kemaslahatan umum itu yang lebih didahulukan. Jadi contohnya kalau seperti di kota Mekah, ya, Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram itu udah, ya, hotel-hotel di sana walaupun ketika diperlukan maka dibebaskan semuanya, diambil, ya, walaupun mungkin ada yang ridho ataupun yang tidak ridho. Baik. Sudah. Kemudian beliau mengatakan wa min tatbiqi hadhil qawaid, di antara penerapan kaidah ini taib ini, anna lil maliki al haqqu fi an yatasarrafa fi mulkihi kama yasha'u. Bahwasanya, ya, orang yang, ya, pemilik barang tadi, ya, al malikul, bahwasanya orang yang memiliki itu memiliki hak untuk tasarruf, untuk melakukan sesuatu di dalam, ya, kepemilikannya kama yasha, sesuka hatinya dia. Kama wa min zalika haqqul bai' liman yurid. Contohnya yaitu hak untuk menjual barangnya kepada siapa yang dia inginkan. Dan juga sebagaimana juga bagi pembeli itu punya hak untuk membeli, ya, kepada siapa yang dia inginkan dan apa yang dia ingin beli. Idza radiya malikahu bai'ahu lahu. Apabila pemilik barang itu ridho untuk menjualnya. Baik, maka beliau mengatakan wa ma'a dzalika, bersamaan dengan itu, fal fiqhul islami, ya, fikih dalam Islam aujaba haqqa syuf'ati lisyariki aw lil jari, ya, ala ma huwa ma'rufun. Maka di dalam fikih Islam ada, ya, mewajibkan haqqus syuf'ah untuk lisyarik, teman join, atau untuk tetangga, ala ma huwa ma'ruf, sebagaimana yang telah diketahui. Perhatikan ikhwan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam Islam ada, dalam fikih itu ada namanya pembahasan haqqus syuf'ah, atau kalau bahasa kita mungkin akuisisi, hak untuk mengakuisisi, ya. Baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh sahabat Jabir, qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi syuf'ah fi kulli ma la yuqsam. Nabi menetapkan hak akuisisi, baik, ya, pada segala sesuatu yang belum dibagi. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza waqa'atil hudud, apabila batasan sudah ditentukan, ya, wasurifat turuq, dan jalan itu sudah dipalingkan atau sudah, ya, dibedakan, maka fala syuf'ah. Kata Nabi SAW, tidak ada lagi syuf'ah. Jadi salah satu pembahasan nanti dalam fikih itu adalah namanya ada pembahasan syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Hak akuisisi. Ya, hak syuf'ah itu adalah hak akuisisi. Baik, contohnya begini, ya, kata Nabi SAW, ya, kata sahabat Jabir, Nabi menetapkan adanya hak syuf'ah bagi semua benda, ya, segala perkara yang belum dipisahkan. Contohnya seperti begini, kan, antum kemarin join, ya, antum buat usaha, antum join usaha, misalkan antum beli mobil, 2 orang beli mobil, bisa dipahami nggak? Dia beli mobil, setelah dia beli mobil, mereka usaha sama-sama, ya, mungkin suatu hal, ya, ada terjadi sesuatu antara mereka, mungkin dia cocokan, akhirnya teman tadi dia punya bagian nggak dalam mobil tadi? Punya bagian enggak? Punya bagian kan? Kan sama-sama, ya, kumpulkan uang untuk beli mobil tadi. Kemudian ternyata salah satu temannya itu dia pergi jual bagian dia kepada orang lain. Tapi saya punya hak sama si fulan, ya, ya, untuk beli mobil kemarin itu, misalkan ada uang saya di situ 100 juta. Tapi Anda mau jual mobil saya tadi itu, ya, saya punya hak di situ, ya, kepada antum, anggaplah 50 juta. Antum pergi jual secara diam-diam, tidak memberikan teman joinnya antum tadi itu. Baik. Pertanyaan tadi, antum kan punya hak untuk menjual barang antum, betul kan? Tapi di situ antum, ya, ketika antum menjualnya tanpa sepengetahuan teman antum tadi itu, maka teman antum itu punya hak untuk membatalkan apa yang antum jual tadi.
Tidak bisa antum jual. Ya, dia mengatakan tidak, saya tidak terima, jangan antum jual. Tapi dia juga berhak untuk orang tadi untuk melarang membelinya, jangan dibeli. Bisa dipahami? Tapi kan itu haknya dia. Bagaimana? Mungkin antum mengatakan, antum zalimi, tidak. Ini kan dia punya bagian di situ. Naam, dia punya bagian. Tetapi Nabi SAW sudah menetapkan bahwasanya ada hak akuisisi, ya, untuk membatalkan daripada penjualan orang tadi, ya, ketika bagian mereka itu belum dipisahkan. Kenapa? Karena nantinya akan memberikan mudarat kepada temannya. Ya, bisa jadi teman yang dia datangkan ini akan memberikan mudarat kepada teman yang sebelumnya. Bisa dipahami sampai situ enggak? Kemudian atau juga antum beli tanah untuk buat usaha, tanah perkebunan misalkan, antum 2 orang beli tanah. Dan ketika antum beli tanah, antum belum, ya pokoknya bagian antum itu apa, tidak dipisahkan. Mana bagiannya antum, semuanya pokoknya tanah itu berdua milik antum dan tidak ditentukan mana bagian antum, mana bagian teman antum. Dan ternyata ada masalah, antum pergi jual kepada orang lain. Ya, maka tidak boleh antum pergi menjualnya, dan teman antum yang tadi itu punya hak untuk apa, membatalkan jualan antum dan tidak mengizinkan jual beli tadi itu. Baik, bisa dipahami? Kecuali dengan izin dia. Bisa dipahami sampai situ? Kenapa? Karena akan memberikan mudarat kepada temannya. Ya. Jadi kalau dia bilang, kalau memang antum mau, ya saya yang bayar saja. Ya. Antum paham sampai sini ya? Tapi kalau memang tanahnya tadi itu sudah dipisahkan, misalkan ketika orang beli tanah tadi 1 hektar, sudah dibagi 2, ya, sudah dibagikan. Maka kata Nabi SAW, apabila batasan sudah ditetapkan, atau jalan itu sudah dipisahkan, maka tidak ada lagi hak syuf'ah. Misalkan tadi 2 orang tadi beli tanah, kemudian setelah itu mereka bagi, ya 1 hektar, setengah hektar yang arah sebelah sana miliknya si fulan, ya, setengah hektar sebelah sini miliknya si fulan. Berarti ini bukan lagi harta yang masih bersatu, ya, tapi ini sudah jelas pembagiannya. Maka saat itu boleh antum jual kepada pihak yang lain. Atau misalkan antum saudara dapat warisan tanah, ya, warisan tanah 1 hektar dan belum dibagi warisan tersebut, hanya antum punya hak, saudara antum punya hak. Baru tiba-tiba salah satu saudara antum mau pergi jual haknya kepada orang lain, tidak boleh. Ya, tidak boleh dia pergi menjualnya kecuali dengan izin saudaranya yang lain tadi. Kenapa? Karena akan memberikan mudarat kepada orang lain. Tapi di sini, ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya Islam itu bukan cuma memikirkan pribadi, tetapi juga pihak lain. Kemudian beliau mengatakan aulil jar, atau juga tetangga. Syuf'ah, hak syuf'ah dalam tetangga itu terjadi khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama mengatakan tetangga itu tidak punya hak syuf'ah. Ya, kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tetangga itu punya hak syuf'ah. Jadinya maksudnya apa? Tetangga, ya, antum bertetangga, apalagi misalkan contohnya itu rumah-rumah BTN. Ini paling cocok, contoh kasus yang paling kita bisa berikan contoh. Rumah-rumah BTN itu kan bersambung satu sama lainnya gitu kan, atau berdekatan sekali, ya, atau dia bersambung. Kalau tanahnya itu, ya, kalau mereka luaskan rumahnya masing-masing, pasti dindingnya ketemu dengan dinding tetangganya. Ya, kalau di rumah-rumah di daerah-daerah kota besar Jakarta, BTN-nya itu mereka, ya, buku sambung itu anunya, atapnya itu buku sambung, ya, dindingnya juga buku sambung. Sebagian juga yang di Kendarinya ada begitu. Baik. Kalau dalam Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan ada hak syuf'ah bagi tetangga. Jadi kalau ada tetangga antum, ya, tadi rumahnya, dia jual rumahnya kepada pihak lain tanpa memberitahukan antum, tanpa izin antum dia jual, maka kata dalam mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan lil jar itu punya hak syuf'ah untuk mengakuisisi daripada membatalkan, ya, dia lebih berhak untuk membeli rumah tadi. Bisa dipahami? Jadi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau antum mau jual rumahnya antum jangan dulu pergi jual sama orang lain, antum tawarkan dulu tetangga. Baik. Kalau dia tidak bisa, baru dia okekan, udah silakan cari yang lain. Baru antum punya hak untuk menjualnya. Tapi kalau ya, kalau antum jual diam-diam, maka tetangga itu punya hak membatalkan jual beli tadi antum. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Dan sebagian ulama mengatakan, ya tidak, kecuali tetangganya itu, ya, punya antara tetangga satu dengan tetangga yang lainnya itu punya
sekutu mereka dalam suatu benda yang ada di situ. Mungkin jalannya sama. Jalan misalkan rumah jalannya itu memang untuk mereka berdua. Itu mereka punya hak dua di situ, maka karena ini berkaitan dengan hak dia, tetangga yang lainnya, maka tidak boleh dia jual seperti kata tadi. Karena ada sesuatu yang mereka itu masih istirok dalam sesuatu tadi itu. Atau misalkan sumurnya, mereka bangun sumur tadi, ada rumah, bisa ya, tetangga mereka kerjasama untuk bangun suatu sumur, betul kan? Bangun suatu sumur, mereka sama-sama, biayanya sih sama-sama. Maka mereka masing-masing punya hak dalam sumur tadi. Sebagian ulama mengatakan kalau tetangga mereka punya sesuatu yang mereka punya hak yang bersama di situ, maka tetangga yang satunya tidak boleh dulu menjual rumahnya kepada pihak yang lain. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan boleh kalau tetangga. Ya. Yang tidak boleh itu adalah sesuatu benda yang belum terpisahkan. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Kemudian beliau mengatakan fayakunu lahu tamallukun masyarahul ajnabiyya jabaran. Maka bagi teman tadi itu, teman join itu, tamalluk, dia itu boleh memiliki atau menguasai kembali masyarahul ajnabi, apa yang telah dibeli oleh ajnabi tadi, orang ketiga tadi, jabaran secara paksa. Jabaran anhu secara paksa, diambil secara paksa darinya. Wa anil malik allazi ba'ahu, dan juga daripada penjual atau daripada pemilik barang yang menjualnya. Contohnya yaitu tadi, ini barang, misalkan barang ini punya dua orang, bisa punya dua orang, dia pergi jual kepada satu orang. Maka temannya tadi yang memang sama-sama punya hak di situ, maka bisa dia batalkan itu. Dia pergi ambil dan dia larang untuk melakukan transaksi. Kapan itu? Ketika benda tadi memang dimiliki dan belum dibagi. Kemudian beliau mengatakan wadzalika, kenapa hal itu terjadi? Li'annal huquqa lam yashra'ha Allahu li dararil ghair. Karena kenapa? Hak-hak yang kita miliki tidaklah diizinkan oleh Allah, tidaklah disyariatkan oleh Allah untuk kita miliki li dararil ghair, untuk memberikan darar, dampak negatif kepada pihak lain. Kama la yajuzu limalikis silah, sebagaimana tidak boleh bagi pemilik senjata bai'ahu, untuk menjual senjata tersebut lil aduwi, kepada musuh. Wala liman yash'alun naral fitnah fil mujtama, dan juga tidak boleh menjual senjata kepada orang yang memicu api perpecahan di tengah, api fitnah di tengah masyarakat. Sekarang kan ada orang punya senjata, kemudian lagi kacau-kacaunya di tengah masyarakat, lagi perang-perangnya masyarakat, dia pergi jual busurnya. Dia pergi jual busur panahnya pada masyarakat yang lagi ribut. Ini kan hak saya boleh menjual dong. Ini kan milik saya. Kan Islam membolehkan, saya milik saya, kenapa antum larang-larang? Tidak. Islam itu memberikan hak kepada antum untuk menggunakan memiliki barang tersebut, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Tidak memberikan dampak negatif kepada pihak yang lain tadi. Itu dia. Ada yang mau tanyakan? Jelas yang kita baca tadi? Itu dia. Alhamdulillah kita sudah selesaikan semua tentang keistimewaan fikih muamalah dalam Islam. Insyaallah pekan depan kita masuk sudah tentang jenis-jenis muamalah. Pembahasan jenis-jenis muamalah ini, ikhwan, ana harapkan antum hadir karena ini penting. Salah satu pembahasan itu tentang kita masuk sini pembahasan muawadhah, akad-akad muawadhah, ada akad-akad tabarru, ada namanya akad tabarruat. Ini salah satu pembahasan yang penting, yang paling penting antum bahas dalam masalah muamalah. Kalau antum tidak paham dua akad itu, maka bisa jadi antum salah dalam menetapkan hukum bagi suatu kasus muamalah yang mungkin terjadi tengah masyarakat. Utang muawadhah maksudnya? Utang. Kenapa dia? Utang, dia utang, dia bukan, dia maksudnya tabarru tapi bukan tabarru murni.
Ya. Jadi tabarruk itu nanti, tabarruk itu kan ada namanya akad tabarruk, itu maksudnya akad ihsan. Tapi ada ihsan yang murni, tapi ada apa tabarruk mahdha wa ghairul mahdha. Ada yang tabarruk ihsan yang memang 100% ihsan, ada yang apa? Yang tidak 100%. Maka kalau utang piutang, ya, awal akad dia adalah tabarruk. Ditinjau dari awal, ya. Kasus utang piutang itu dia masuk dalam kategori tabarruk. Jadi dia bidayanya dia tabarruk. Dan nihayanya dia adalah muawadhah. Bisa pahami enggak? Karena kenapa? Karena nanti antum kembalikan uang itu, kembalikan uang tersebut. Berarti uang yang dahulu antum ambil, antum akan kembalikan. Tapi yang dominan daripada akad apa? Akad qard, dia yang dominan adalah apa? Makanya para ulama masukkan dia akad tabarruk, tapi tabarruknya bukan murni tabarruk. Naam. Dia awalnya tabarruk. Karena antum ihsan, tujuannya untuk membantu orang. Betul kan? Kan antum lakukan utang piutang, tujuannya untuk apa? Betul kan? Untuk menolong kan? Betul? Dia untuk menolong. Enggak mungkin antum untuk mendapatkan muawadhah di situ, profit, enggak mungkin. Ya, di akhirnya tadi itu. Kenapa dia dimasukkan sebilang tadi dia muawadhah? Karena nanti nihayanya dia, endingnya dia nanti ada antum kembalikan uang. Kembalikan uang itu berarti antum tukar menukar uang, seakan-akan uang yang dulu antum ambil, antum tukarkan yang nanti belakangan. Tapi dia para ulama masukkan dia akad tabarruk, tapi tidak tabarruk murni. Kalau tabarruk murni ya seperti contohnya hadiah, hibah, ya, terus wasiat, wakaf dan lain-lain sebagainya. Tapi utang dia masuk dalam kategori tabarruk tapi bukan murni. Ada lagi? Tapi kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah wa bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.